Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma yassir wa la tu'assiratan bikir. Allahumma yassir wa la tu'assiratan bikir. Allahumma yassir wa la tu'assiratan bikir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke. Kita sekarang membahas kutub terakhir dari kitab ini. Jadi kitab ini ada 4 kutub kan. Sekarang ini sisa terakhir, kutub yang keempat. Di kutub yang keempat ini kita akan membahas dalil bukti Nabi Muhammad itu adalah Rasul. Kemudian kita akan membahas semua yang disampaikan oleh Rasul terkait hari akhirat, hal yang gaib itu adalah benar. Kemudian kita akan membahas tentang pemimpin, imamah, dan membahas perkara-perkara yang mana perkara itu kafir dan perkara yang tidak kafir. Jadi dalam kutub yang keempat ini ada 4 pembahasan. Maka kita masuk ke pembahasan yang pertama. Al-babu awwalu fi isbati nubuwwati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bab yang pertama dalam menetapkan kenabiannya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innama naftakiru ila isbati nubuwwatihi 'ala al-khusus ma'a 3 firatin. Dan hanya saja kita membutuhkan untuk menetapkan kenabiannya Nabi Muhammad SAW secara khusus beserta 3 kelompok. Jadi dari banyaknya kelompok ada 3 kelompok yang perlu pembuktian Nabi Muhammad SAW. Jadi dari secara keseluruhan ada 3 kelompok yang mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW. Oke? Yang pertama nanti mengingkari bahwa mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi, tapi mengingkari bahwa Nabi Muhammad itu diutus selain ke Arab. Nabi Muhammad hanya diutus ke Arab. Kelompok yang kedua Yahudi dan kelompok yang ketiga adalah Nasrani. Al-firqatul ula al-Isawiyah. Kelompok yang pertama adalah Isawiyah. Isawiyah itu nisbah kepada Abi Isa al-Asfahani, abad keempat. Abi Isa al-Asfahani dia pada dasarnya adalah penjahit, tailor, dan seorang ummi, orang yang buta huruf. Kemudian di suatu hari dia klaim sebagai nabi. Dari kalangan Yahudi, dia klaim sebagai nabi dan dia mengakui bahwa karena dia hidup di masa Abbasiyah, dakwah dia itu akhir masa Umayyah dan berkembangnya di masa Abbasiyah. Karena hidup dalam lingkungan umat Islam, dia mengatakan Nabi Muhammad itu benar nabi, tapi bukan untuk kami, untuk orang Arab. Oke, kita akan bahas. Al-firqatul ula, kelompok yang pertama adalah Isawiyah. Isawiyah. Haitsu dhahabu illa annahu rasulun ilal Arab faqat la ilaha ghairihim. Kira-kira ini dalam arti mereka berpendapat kepada bahwa Nabi Muhammad itu utusan kepada Arab saja, tidak kepada selain Arab. Ini juga Yahudi ya. Isawiyah itu adalah salah satu kelompok daripada Yahudi. Wa hadza dhahirul butlan. Ini jelas fatal, ini jelas batil. Fa innahum tarafu bi kaunihi rasulan haqqan. Kenapa batil? Karena bahwa sungguhnya Isawiyah, yakni pengikut Abi Isa al-Asfahani, mereka mengakui dengan keadaan Nabi Muhammad SAW itu seorang rasul yang benar. Ini batal. Kenapa? Mereka mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah rasul. Dan kalau mengakui itu adalah seorang rasul, Nabi Muhammad menyampaikan, saya ini diutus ke sekian alam. Saya diutus menjadi nabi ke semua makhluk, ke seluruh penjuru dunia. Jadi kalau mengakui nabi, masa tidak mengakui apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa ma'lumun anna rasul la yaktib, dan maklum bahwa semua rasul itu tidak berdusta, dalam arti berdusta mengetahui tapi tidak menyampaikan. Wa qad idda'a wa annahu rasulun mab'utsun ila tsaqalain, dan sungguh diklaim oleh Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi Muhammad itu rasul yang diutus ke 2 kelompok, yakni jin dan manusia. Wa ba'atha
arsalahu, dan Nabi Muhammad mengutus utusannya Nabi Muhammad ke Kasra, ke Kaisar, dan ke semua. Jadi syair ini salah satu penyelewengan makna dasar. Makna dasar syair itu dipakai ke baki. Arab memakai kata syair ke baki yang sisa. Tapi kemudian berkembang syair itu diterjemah dengan al-jami'. Al-jami'. Di sini baki dan sisa dan ataupun jami' dan semua kerajaan-kerajaan Ajam. Wa tawattara dzalika minhu, dan mutawatirlah sedemikian daripadanya Nabi Muhammad SAW. Maka pendapat yang para Isawiyun berpendapat itu mustahil lagi kontradiksi. Jadi kelompok yang pertama Isawiyah, pengikut Abi Isa Al-Asfahani, klaim bahwa Nabi Muhammad itu benar Nabi, benar Rasul, tapi tidak untuk kami, bukan untuk Ajam, tapi hanya untuk bangsa Arab. Ini fatal, jelas fatalnya, nggak perlu kita kasih argumen yang panjang lebar. Kenapa? Karena dengan mereka mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul, sama dengan dia mengakui apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad tidak berdusta. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW? Saya ini diutus ke seluruh alam semesta, manusia dan jin. Dan bukti sejarah yang konkret mutawatir, Nabi mengutus utusannya ke kaisar, ke raja-raja yang ada saat itu untuk mengajak masuk Islam. Kalau Nabi Muhammad itu hanya khusus ke bangsa Arab, tidak perlu Nabi mengutus utusan untuk menyampaikan risalah agamanya. Dan mutawatir, ini mutawatir. Maka pendapat Isawiyah itu pendapat yang mustahil dan kontradiksi. Kenapa? Mengakui Nabi tapi tidak mengakui apa yang disampaikan oleh Nabi. Ya kan? Al-firqatu ats-tsaniyah, kelompok yang kedua itu adalah Yahudi. Jadi Yahudi itu ada Isawiyah dan nanti ada Samirah. Samirah itu mengatakan bahwa kenabian itu hanya terkhusus ke Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yusha. Oke? Dan mereka mengatakan setelah ini tidak ada lagi nabi. Seperti Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, mereka tidak mengakui kenabiannya para nabi yang barusan saya sebutkan. Mereka hanya menetapkan kenabian Nabi Musa, Nabi Harun, Yusha, 3 orang. Oke, itu Samirah. Ada kelompok juga yang mengatakan sebelum Nabi Musa itu diakui, tapi setelah Nabi Musa, ini Nabi Isa, Nabi Muhammad itu tidak mengakui Nabi. Jadi Yahudi lawan bukan cuma umat Islam juga. Maka saat perang salib, selain perang dengan orang Islam, itu tentara salib juga membantai orang Yahudi di Yerusalem. Al-firqatu tsaniyah al-Yahud, kelompok yang kedua adalah Yahudi. Fa innahum ankaru sidqahu la bihus. Mereka mengingkari akan benarnya Nabi tidak secara khusus. Tidak dengan khusus nazar padanya Nabi dan pada mukjizatnya Nabi. Bal za'amu, bahkan mereka menduga, mengklaim bahwasanya tidak ada nabi setelah Nabi Musa alaihi salam. Jadi kelompok yang kedua Yahudi. Orang Yahudi tidak menerima Nabi Muhammad SAW sebagai nabi bukan karena mukjizat. Kenapa? Orang Quraisy tidak menerima kenabian Nabi, tidak menerima bahwa Nabi itu benar terhadap klaimnya karena mukjizatnya, dianggap sihir. Oke? Bukan karena diri Nabi, seperti yang tadi, Nabi tapi nggak diutus ke Ajam. Tapi mereka punya keyakinan bahwa tidak ada Nabi setelah Nabi Musa alaihissalam. Tidak ada Nabi setelah Nabi Musa, maka siapapun yang klaim setelah Nabi Musa alaihissalam itu bukanlah Nabi. Berdasarkan keyakinan mereka. Paham ya? Jadi mereka mengingkari Nabi bukan diri Nabi, bukan diri mukjizat Nabi, tapi mereka punya suatu keyakinan ini. Fa'angkaru nubuwata Isa alaihissalam, maka karena mereka punya keyakinan tidak ada nabi setelah Nabi Musa, maka mereka mengingkari kenabiannya Isa alaihissalam. Fayambagi an nasbuta alaihim nubuwata Isa alaihissalam li'annahu rubbama yaksuru fahmuhum an darki i'jazil Qur'an wa la yaksiruna an darki i'jaz ihya'il mauta
wa ibra'il akmah wal abras. Maka sepatutlah bahwa kita tetapkan, kita beri argumen di atasnya orang Yahudi akan kenabian Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Karena bahwasanya kadang-kadang tidak mampu pemahaman mereka itu untuk memahami mukjizat Al-Quran. Wala yaksiru, dan mereka mampu daripada memahami mukjizat menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta, wal abras, dan penyakit. Oke. Jadi mereka menghindari apa? Bukan cuma Nabi Muhammad, tapi juga Nabi Isa. Mukjizat Nabi Muhammad yaitu Al-Quran, salah satu induknya mukjizat Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Itu berbentuk maknawi, yakni dalam bentuk ini. Kalau jadi gini, mukjizat Nabi Musa membelah laut, ya kan? Kemudian yang paling terkenal tongkat berubah menjadi ular. Yang hisiah itu nampak. Antara mukjizat Al-Quran dengan mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Isa, itu lebih dekat mukjizat Nabi Isa terhadap Nabi Musa daripada Nabi Muhammad. Maka Imam Ghazali menawarkan, nah, untuk kita membantah kelompok ini, Yahudi ini, kita beri argumen kenabiannya Nabi Isa. Kenapa? Karena mukjizat Nabi Isa kadang-kadang mereka mudah memahaminya ketimbang memahami mukjizat Al-Quran. Jadi berdiskusi dengan orang Yahudi, ya kita pakai argumen orang Nasrani, kita pakai argumen orang Kristen. Paham ya? Maka Imam Ghazali, saya teringat dalam kitab Kistas ya. La ilaha illallah wa Isa Rasulullah. Apakah kafir? La ilaha illallah wa Isa Rasulullah. Benar nggak perkataan itu? Benar. Tapi kalau orang yang hidup konflik dengan orang Kristen itu anti, karena seolah-olah dia beragama. Oke. Paham ya? Fayuqalu lahum man ladzi hamalakum 'ala al-farqi baina man yastadillu 'ala sidqihi bi ihya al-mauta wa baina man yastadillu 'ala sidqihi bi qalbil asaqan. Maka dikatakan bagi orang Yahudi, apa alasan yang mendorong alasan itu akan kalian untuk membedakan di antara orang-orang yang memberi bukti orang tersebut terhadap benarnya Nabi Isa dengan menghidupkan orang mati, dan di antara orang-orang yang memberi dalil akan benarnya Nabi Musa dengan mengubah tungkat akan menjadi ular. Sekarang kita tanyakan, apa alasan kalian sehingga kalian membedakan? Dalam arti kalian percaya terhadap orang yang memberi bukti bahwa Nabi Musa itu sebagai nabi karena ada mukjizat tongkat berubah pada ular. Kenapa kalian tidak beriman dengan orang-orang yang mengatakan Nabi Isa itu nabi dengan mukjizat menghidupkan orang mati dan menumbuhkan orang buta? Apa perbedaan sehingga kalian memilih salah satu? Padahal sama-sama ada mukjizat, sama-sama ada klaim nabi dan ada mukjizat yang disertai dengan klaim tersebut. Kenapa kalian pilih ini? Kenapa kalau kalian beriman dengan Nabi Musa, secara otomatis kalian beriman dengan Nabi Isa karena sama-sama klaim nabi dan ada mukjizat. Fala yajidu ilaihi sabilan al-baqata illa annahum dallu bi syubhatain. Maka mereka tidak menemukan para Yahudi kepadanya pertanyaan akan jalan sama sekali, kecuali bahwa sungguh orang Yahudi itu tersesat dengan sebab dua syubhat. Jadi pertanyaan yang tadi mereka nggak mampu jawab, sama sekali mereka nggak mampu jawab, kecuali karena kenapa mereka terus pertanyaan itu mereka nggak mampu jawab, tapi tetap beriman dengan keyakinan tadi dan tidak menerima Nabi Isa dan Nabi Muhammad sebagai nabi, karena mereka terikat dengan dua syubhat, Ihdahuma qauluhum an-nasakh muhalun fi nafsihi li'annahu yadullu 'ala al-bada' wa taghayyuri wa dhalika muhalun 'ala Allah ta'ala. Salah satu daripada dua syubhat itu keyakinan ataupun pendapatnya, bukan cuma pendapat, keyakinan orang Yahudi nasakh itu mustahil pada diri nasakh. Kenapa? Karena bahwa nasakh itu menunjuki di atas bada itu baru muncul. Jadi zuhur ba'dal khafi.
makna bada. Dan ada perubahan bada dan tagayyur, baru muncul, baru ada, dan perubahan itu suatu yang mustahil terhadap Allah. Jadi keyakinan mereka itu pertama gini, kenapa mereka punya keyakinan bahwa tidak ada nabi setelah Nabi Musa? Karena mereka meyakini punya satu landasan terhadap keyakinan mereka, yaitu mengingkari nasakh. Mengingkari nasakh. Nasakh itu mustahil. Kenapa mustahil? Logika mereka, makna nasakh kan ada perubahan. Berarti Allah dari tidak tahu kemudian tahu. Ada bada apa? Khafi kemudian gugur, dari tidak ada kemudian ada. Perubahan pengetahuan ini dari Allah tidak tahu kemudian tahu, itu suatu yang mustahil apa bukan? Itu mustahil, maka nasakh. Maka tokoh modern yang seorang Yahudi terkenal dan beliau masuk Islam dan pemikirannya itu mempengaruhi filsuf-filsuf setelahnya, bahkan pemikirannya sangat berkembang di dunia barat dan di dunia Islam, sampai bukunya itu diajarkan oleh Ulil Afsar Abdullah Muhammad Asad, Dr. Muhammad Asad. Beliau menulis satu tafsir. Bahkan ada yang mengatakan tafsir yang paling bagus yang ditulis dalam bahasa Inggris adalah tafsir Muhammad Asad. Message, pesan, risalah. Beliau mengingkari nasakh. Saya punya kitab itu, tapi karena bahasa Inggris saya hadiah untuk Indonesia. Beliau mengingkari nasakh. Ada yang menduga beliau mengingkari nasakh karena sisa keyakinan Yahudi beliau. Tapi ada di kalangan umat Islam yang mengingkari nasakh. Gurunya Syekh Ali Jum'ah, Syekh Abdullah Siddiq Al-Umari, dia mengingkari nasakh. Tidak ada nasakh. Oke. Nah, padahal definisi nasakh nanti akan dibantah, tapi secara umumnya bahwa Allah sudah mengetahui semua yang maklumat. Allah sudah mengetahui, tidak ada perubahan, tidak ada yang tidak Allah ketahui kemudian baru ketahui. Cuma proses dalam penerapan itu yang tidak langsung, karena itu bentuk siasah Tuhan, bentuk siasah dari Allah untuk membuat perubahan pada manusia. Mungkin pertama sekali ayat yang diturunkan, hukum yang diturunkan yang berbentuk berat, kemudian ringan. Bisa jadi juga dari ringan ke, walaupun ada sebagian ulama mengingkari itu kan, yang memperbolehkan Imam Syafi'i. Oke? Nanti akan dibantah. Alasan yang kedua, ya, wasaniyatu laqanahum ba'dul mulhidati an yaqul qad qala Musa alaihi salam alaikum bidini ma damatis samawati wal ardh wa annahu qala inni khatamul anbiya. Yang kedua, ditalkin, diajarkan akan orang Yahudi oleh sebagian orang-orang ateis. Apa yang diajarkan? Bahwa mereka mengatakan, sungguh Nabi Musa telah berkata, Nabi Musa alaihissalam telah berkata, wajib di atas kalian dengan agamaku, ini harus dengan Taurat, selama langit dan bumi. Dan bahwa sungguh Nabi Musa itu berkata, bahwa sungguh aku itu khatamul anbiya, akhir daripada para nabi. Nah, jadi orang Yahudi ini dipengaruhi oleh sebahagian pemikir-pemikir filsuf yang mereka tidak menerima agama, tidak menerima kenabian. Mengatakan apa? Dalam Taurat ada ucapan Nabi Musa bahwa saya ini adalah khatamul anbiya, dan kalian alaikum bidini madamatis samawati wal ardh. Ini juga nanti akan ada bantah. Kemudian jadi di masa kejayaan Islam, masa Umayyah, masa Abbasiyah, itu banyak Yahudi-Yahudi yang besar dalam lingkungan Islam dan belajar seperti umat Islam belajar, seperti Musa bin Maimun, Abu Barakah al-Baghdadi. Dalam Islam juga ada sebagian filsuf yang saya, bahkan Musa bin Maimun itu menulis membela Imam Ar-Razi saat Imam Ar-Razi itu dikritik oleh Nasiruddin Atus bin Maimun, Musa bin Maimun. Ibnu Mulka. Ini nama anak Ibnu Mulka Abu Barakah al-Baghdadi. Bahkan kalau Imam Al-Ghazali mengkritik filsafat hanya 20 tema, 3 tema yang kafir, yang lain bid'ah. Kalau Abu Barakah al-Baghdadi itu kritik terhadap Ibnu Sina
dari awal hingga akhir. Bahkan dia mengatakan yang membuat filsafat itu tidak baik karena Ibnu Sina. Kenapa? Karena filsafat itu mengalami penerjemahan berbagai bahasa, sehingga maksud asli Aristo itu hilang ataupun paling kurang tidak sempurna lagi karena ada penerjemahan yang waktunya sangat panjang. Nah, Ibnu Sina salah satu orang yang membuat citra filsafat itu nggak baik. Maka Imam Al-Ghazali ada yang mengatakan, bukan Imam Ghazali, Ar-Razi ada yang mengatakan, beliau mengkritik filsafat karena mengambil dari Abu Bakar Al-Baghdadi. Dan risalah doktornya Syekh Ahmad Taib, Syekhul Azhar, penelitian terhadap Abu Bakar Al-Baghdadi. Beliau awalnya bercerita, di situ ada saya sebutkan, beliau membaca kitab Imam Ghazali. Beliau alim dalam ilmu filsafat, mengenal ilmu filsafat melalui karya Imam Ghazali. Bahkan beliau mengatakan, filsafat yang dijelaskan oleh Imam Ghazali itu lebih mudah, lebih renyah daripada yang dijelaskan oleh Ibnu Sina. Karena Imam Ghazali punya prinsip, kalau mendalami satu ilmu, baru diakui kita menguasai satu ilmu, harus menjadi imam dalam ilmu tersebut, harus setara dengan pendiri ilmu tersebut, dan diakui oleh para penggiat ilmu tersebut. Itu baru dikira memahami. Maka karya Imam Ghazali Maqsadul Falasifah itu jadi rujukan oleh orang-orang filsuf dalam memahami filsafat. Nah, jadi Ibnu Mulka, Musa bin Maimun, Abu Bakar Al-Baghdadi itu berkembang tumbuh dalam dunia Islam, sehingga mereka mengubah keyakinan-keyakinan Yahudi karena terpengaruhi dengan Islam, Islam. Bahkan ada yang mengatakan hukum Yahudi itu besar dan berkembang karena pengaruh hukum Islam. Karena Islam dikenal dengan fikih hukum. Dan Yahudi ada juga hukum, tapi besarnya hukum mereka itu dikembangkan oleh tokoh-tokoh Yahudi karena terpengaruh. Bahkan ada pergerakan Kristen di Nasrani di Barat itu kan menyembah berhala. Jadi ada orang-orang pembesar Nasrani yang hidup dalam bi'ahnya Islam, balik ke Barat berdakwah menyembah berhala itu adalah suatu kekufuran. Itu tidak lain karena pengaruh. Maka kalau ada orang satu kelompok dipengaruhi oleh kelompok ini, itu sangat wajar. Siapa yang menang dulu? Sekarang umat Islam, mereka menarik ajaran Islam biar sesuai dengan Barat. Wajar karena yang menang sekarang adalah Barat. Kalau orang kuat menguasai orang lemah, bangsa yang kuat menguasai yang lemah, itu emang wajar. Wajar. Maka saya menyampaikan orang Barat menguasai itu wajar karena mereka kuat. Masalah kalau mereka kuat nggak menguasai kita, itu masalah. Paham ya? Nah, dan antara lain yang membuat pengaruh terhadap orang Yahudi itu Ar-Rawandi. Ar-Rawandi itu masuk dalam dunia Mu'tazilah dan menjadi guru besar dalam Mu'tazilah. Kemudian dia menyampaikan saya itu adalah orang Yahudi. Rawandi. Oke. Syubhat yang pertama dulu. Jadi keyakinan tadi mereka punya landasan, ada dua syubhat. Oke, dua keyakinan mereka itu kita anggap syubhat. Yang pertama, nasakh itu tidak ada, mustahil. Karena kalau datang Nabi Muhammad sama dengan menasakh syariat Nabi Musa, ya kan? Datangnya Nabi Isa maka sama dengan menasakh, sedangkan nasakh nggak boleh, maka nggak ada Nabi. Sebenarnya kita bisa balik. Adanya Nabi Musa menghadirkan syariat yang baru ataupun syariat yang lama? Kalau cerita syariat baru, berarti sama dengan menasakh. Kenapa Nabi Musa boleh, Nabi nggak boleh? Amma syubhatul ula fa butlanuha bi fahmin nasakh. Adapun syubhat pertama, maka batalnya syubhat yang pertama dengan cara memahami nasakh. Maka syubhat yang pertama batalnya dengan apa? Dengan cara memahami nasakh.
dengan dia memahami nasakh, maka secara langsung dia akan memahami batal pemahaman tadi. Apa nasakh? Nasakhnya itu apa? Ini definisi Imam Ar-Razi yang mengambil dari pendapat As-Sairafi. As-Sairafi salah satu penulis syarah Ar-Risalah Imam Syafi'i, yang beliau itu asalnya Yerusalem, Bethlehem. Dan ada definisi yang masyhur yang kita baca, itu definisi yang dikemukakan oleh Qadhi Abi Bakar Al-Baqilani, Imam Haramain. Wa huwa ibaratun anil khitab ad-dalli 'ala al-irtifa' al-hukm thabiti al-mashhud istimraruhu bi'adami luhuki khitabin yarfa'uhu. Nasakh itu adalah kata lain daripada satu kitab, daripada kitab. Berarti kalau kitab mencakupi perintah, larangan, makruh, ibahah. Sedangkan ada sebagian yang lain terlalu sempit. Daripada kitab masuk fahrul kitab, mafhum kitab, yang menunjuki kitab tersebut di atas terangkatnya hukum, yang hukum tersebut sudah tetap, yang disyaratkan akan berlakunya hukum yang tetap tadi dengan tidak terhubung kitab yang lain. Karena ini nakirah, kitab yang lain yang mengangkat kitab yang lain akan hukum yang pertama. Kata yang daripada nasakh apa? Nasakh itu adalah suatu ucapan, suatu kalam Allah. Kalam Allah ataupun wahyu, karena mencakupi daripada hadis kan? Hadis juga bisa nasakh. Kitab yang mencakupi Al-Quran, hadis, yang mana kitab tersebut menunjuki bahwa hukum yang selama ini tetap sudah tidak ada lagi, tertifak. Yang mana hukum tadi, berlakunya hukum tadi syaratnya apa? Tidak ada kitab setelahnya yang mengangkat hukum sebelumnya. Jadi ada kitab pertama, ada kitab yang kedua. Kitab ini baru berlaku kalau tidak ada kitab setelahnya yang merafa kitab yang pertama. Oke. Jelas ya? Walaysa minat, biar lebih lengkap penjelasan nasakh menurut Imam Ghazali, baca kitab Al-Mustasfa. Jadi kata lain daripada nasakh apa? Mengangkat hukum yang sudah ada dengan mengganti hukum yang lain. Walaysa minal muhali ayyakula sayyidu li'abdihi kum mutlaqan wala yubayyinu lahu muddatal qiyam. Dan bukanlah suatu yang mustahil itu bahwa berkatalah seorang tuan bagi budaknya, berdiri, kum, mutlakan, tanpa mengatakan berdiri sehari, semenit, sejam, coba berdiri. Walam yubayyin, dan si tuan ini tidak menjelaskan bagi si hamba akan masa ataupun waktu berdiri. Pokoknya kum, mutlakan. Wa huwa ya'lamu annal qiyam muqtadan minhu ila waqti baqa'i maslahatihi fil qiyam. Padahal si tuan ini mengetahui bahwa sungguh berdiri itu dituntutkan, dianjurkan daripadanya si budak kepada hingga waktu sisa maslahahnya si budak dalam berdiri. Wa ya'lamu muddata maslahatihi, dan mengetahui si Said, si tuan, akan masa maslahahnya buat si. Jadi seorang tuan mengatakan bagi Said berdiri tanpa mengatakan berapa lama dia harus berdiri. Dia tahu, nah berdiri dia itu punya waktu, punya limit. Sepanjang ada masalah bagi dia dalam berdiri, dan dia mengetahui ada masalah baginya si hamba untuk berdiri. Dia tahu, tapi dia tidak menyampaikan sampai kapan. Yang si tuan menyampaikan berdiri. Tapi ada waktu, punya limit. Walakin lam yubayyin laha, walakin la yubayyinuha lahu. Namun si tuan tidak menjelaskan akan masa maslahah baginya si budak. Tapi dia nggak menyampaikan, kamu berdiri 5 jam. Karena yang masalah bagi kamu 5 jam berdiri, enggak. Wa yafhamul 'abdu annahu ma'murun bil qiyami mutlaqan, dan dipahami oleh si budak bahwa sungguhnya si budak itu diperintahkan dengan berdiri secara mutlak.
Sedangkan si budak ini yang dia tahu bahwasanya diperintahkan untuk berdiri, pokoknya berdiri. Wa annal wajibal istimraru alaihi abadan illa an yukhatibahu as-sayyidu bil qu'ud. Dan bahwa yang wajib itu lanjut di atasnya berdiri, berkekalan di atasnya berdiri selamanya, kecuali bahwa dihitab akannya si budak oleh si sayyid dengan duduk. Jadi dua posisi kan? Ini jelas. Kalau seorang budak diperintahkan berdiri oleh seorang tuannya, maka dia berdiri. Samina wa ta'na. Kapan dia duduk? Kapan? Baru ada perintah. Fa idza khatabahu bil qu'ud, maka apabila dikitab, diucapkan, dikitab akannya si sayyid, dikitab yang si sayyid akannya si budak dengan duduk, saya duduk si budak ini. Walam yatahawahama bisayyi annahu badalahu aw bahara lahu maslahatun kana la ya'rifuha wa an wal an kad arifaha. Dan tidak dianggap oleh si budak dengan si sayyid akan bawa sungguh si sayyid akan bawa sungguh duduk duduk ini annahu bawa sungguh duduk itu baru nyata, baru jelas dianya duduk bagi si sayyid, ataupun jelas baginya si sayyid oleh maslahat, suatu maslahat yang adalah si sayyid itu tidak mengetahui akannya maslahat, dan sekarang baru mengetahui dianya si sayyid akan maslahat. Ini real ya kan, cerita ini emang berlakunya gitu. Saat si budak itu disuruh duduk, apakah dia punya anggapan, oh ini baru si tuan tahu, sekarang baru ada masalah untuk saya duduk. Tadi dia nggak tahu, sekarang baru tahu. Nggak ada tawang itu. Pokoknya si budak, si tuan punya hak untuk suruh berdiri. Kapan ya terserah. Pasti udah punya waktu yang harus yang si budak harus berdiri. Bal yajuzu ay yakuna qad arifa muddata maslahatil qiyam wa arifa anna salaha fi an la yunabbiha al-abda 'alaiha wa yutlaqal amra lahu itlaqan hatta yastamira 'ala al-imtisal. Thumma idza taghayyarat maslahatuhu amarahu bil qiyam. Bahkan bolehlah bahwa telah mengetahui si sayyid akan masa maslahat berdiri, dan mengetahui oleh si sayyid bahwa sungguh yang bagus pada bahwa tidak diberitahu oleh si sayyid akannya hamba, akannya budak di atasnya maslahat, dan diucapkan akan perintah diitlakkan dan diitlakkan oleh si sayyid akan perintah baginya hamba secara mutlak, sehingga berkekalan si budak di atas perintah imtisal, yang menjunjung tinggi. Kemudian apabila berubah maslahatnya berdiri, si sayyid memerintahkan akan si hamba dengan duduk. Ini jelas nggak? Perlu dijelasin lagi? Hah? Jelas? Gimana? Jelas kan? Fahakadha yang bagi ayyufham ikhtilafu ahkami syara'i. Nah, ini penting. Maka begitulah sepatutnya bahwa dipahami akan berbeda-beda hukum syariat. Kenapa hukum syariat itu ada berbeda-beda? Apakah Allah tidak tahu kemudian baru tahu? Tidak, ini seperti kejadian Said dan hambanya tadi. Sudah tahu maslahat, tapi masalah itu ada waktunya, tapi tidak diberitahu waktunya sampai kapan. Fa inna wurudan nabiyyi laisa binasikhin li syar'in ma qablahu bi mujarradi bi'tsatihi wala fi ma'dhamil ahkam. Maka bahwa sungguh datangnya seorang nabi itu, datangnya nabi bukan menghapus bagi syariat sebelumnya nabi dengan semata-mata diutusnya nabi, dan tidak pada kebanyakan hukum-hukum, walakin fi ba'dil ahkam, namun pada sebagian hukum, kata kiri kiblatnya seperti mengubah kiblat, tahlilnya orang yang ihram, dan selain sedemikian ya. Jadi ini yang harus diketahui nih. Kalau ada seorang nabi datang, apakah dengan semata-mata datang nabi semua syariat sebelum nabi itu dihapus? Enggak. Tapi apakah semua syariat nabi sebelumnya dihapus? Enggak juga. Ada sebagian hukum yang dihapus, seperti perubahan kiblat, tahlil. Bahkan ada sebagian syariat kita mengadopsi syariat Yahudi, yaitu
rajam. Itu ada diceritakan datang 2 orang Yahudi menanyakan kepada Nabi Muhammad, ada orang Yahudi yang berzina. Bagaimana? Sebagaimana yang di Taurat. Yang di Taurat entah cambuk katanya. Kemudian ada seorang Yahudi yang lain, enggak. Dalam Taurat itu rajam. Kemudian Nabi memerintahkan untuk dibawakan Taurat. Pas dibaca di bagian rajam itu dia tutup. Mungkin saudaranya kan. Kemudian disuruh pindah tangannya, oh rupanya benar rajam, maka rajam. Ada sebagian ulama beranggapan hukum Islam tentang rajam itu dari situ diambil. Padahal itu Nabi menerapkan bagi karena seorang ahli agama, ahli kitab yang hidup dalam naungan Islam, maka hukum yang diterapkan bagi mereka berdasarkan agama mereka. Saya dulu bukan begitu. Kalau misalnya orang hidup di Islam, semua hukum Islam dia harus terima. Khamar nggak boleh kan? Nggak boleh kan? Mereka kalau minum khamar boleh nggak? Ada orang Yahudi misalnya tinggal di negara Islam, dia minum khamar, boleh nggak? Boleh. Karena secara siasa Islam, ahlul kitab itu diterapkan hukum bagi mereka berdasarkan hukum yang ada di kitab mereka. Jadi orang-orang Yahudi yang ataupun ahlul kitab yang bayar pajak. Maka bayar pajak itu apa? Karena kalian di bawah lindungan kami. Maka disampaikan oleh At-Tahanawi kalau nggak salah dalam Ihya Usunan, suatu kesalahan orang beranggapan kalau negara Islam itu dibentuk, maka umat yang lain tidak bisa tenang hidup di bawah. Padahal enggak. Maka dalam fikih kalau kita menghancurkan barang-barang kayak minuman itu kan disuruh bayar kan? Pendapat yang kuat. Okay. Maka orang luar Islam, andai dia beranggap punya keinginan hijab itu nggak wajib, boleh nggak kita paksa dia harus pakai hijab? Gibah. Wa hadhihi masalih takhtalifu bin a'sari wal ahwal. Ini kemaslahatan berbeda-beda dengan sebab masa dan kondisi. Kenapa hukum ada perubahan? Beda waktu zaman, beda kondisi. Maka orang yang beragama dengan satu pendapat itu sebenarnya mencoreng agama itu sendiri, karena agama itu dibangun di atas kemaslahatan yang beragam. Maka pendapat yang kuat menurut Imam Nawawi, iltizam dengan mazhab nggak perlu. Tidak perlu iltizam dengan satu mazhab. Itu pendapat yang dikemukakan dan dikuatkan oleh Suyuti dalam kitab Jamul Jawami. Tidak satu mazhab, apalagi harus menemukan dalam satu mazhab. Falaisa fihi ma yadullu ala taghayyuri wala ala al-istibanati ba'da al-jahli wa ala at-tanaduri. Maka tidaklah padanya nasakh itu sesuatu yang menunjukkan di atas perubahan dan di atas kejelasan setelah ketidaktahuan dan tidak menunjukkan di atas tanakul. Jadi pada nasakh itu enggak ada perubahan. Hukum emang ada perbedaan. Hukum ada berbeda. Tapi karena waktu berbeda, zaman berbeda, maka hukumnya berbeda. Maka hukumnya yang dikasih yang lain. Bukan juga dalam persoalan tadi al-bada apa? Dari tidak tahu kemudian baru tahu. Dan tidak ada tanakut sebagaimana yang diyakini oleh syubhat yang pertama tadi. Summa hadza innama yastamiru lil yahudi allaw i'taqadu annahu lam yakun syari'atun min ladun Adam alaihi salam ila zaman Musa alaihi salam. Kemudian ini syubhat yang pertama ini hanya saja berlanjut keyakinan ini bagi Yahudi, lanjut bagi orang Yahudi oleh bahwa kalau diyakini oleh orang Yahudi bahwasanya tidak ada syariat satupun, nakirah fi siyaq nafi tak umum, tidak ada syariat satupun semenjak Nabi Adam alaihissalam hingga zaman Nabi Muhammad. Jadi kata mana tadi? Ini pendapat yang tadi tidak boleh nasakh kan? Ini baru berlaku pendapat bagi orang ini kalau mereka meyakini tidak ada syariat semenjak Nabi Adam, baru ada kapan? Nabi Musa. Karena hadirnya nabi-nabi dari Nabi Adam itu harus ada terjadi nasakh. Salah satu argumen yang dibawakan bahwa menikah
dengan sekandung, nikah dengan adik perempuan, kakak dengan perempuan, itu diperboleh di masa Nabi Adam. Tapi itu dilarang setelah itu, Nabi Nuh lah kalau nggak salah. Dan ada beberapa syariat yang lain yang pertama diperbolehkan, dilarang di masa Nabi Musa. Bukankah itu nasakh? Oke, maka kalau mereka konsisten dengan keyakinan ini, mereka harus meyakini tidak ada Nabi semenjak Nabi Adam. Baru ada kapan? Sejak Nabi Musa. Wa yunkiruna wujuda Nuh wa Ibrahim salawatullahi wa salamu alaihima. Dan mereka mengingkari wujudnya adanya Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim, selawatnya Allah dan salamnya Allah terhadapnya Nabi Nuh dan Ibrahim. Dan mengingkari syariatnya Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Walam yatamayyazuna fihi amma yunkiru nubuwata Musa alaihi salam wa syar'ahu wa kullu dzalika inkaru ma ulima 'alal qat'i bit tawaddu. Dan mereka tidak membedakan orang Yahudi pada sesuatu daripada orang-orang yang mengingkari Nabi Musa alaihissalam dan syariat Nabi Musa. Jadi bukan, dan mereka tidak terbeda, dan mereka tidak beda mereka itu padanya pengingkaran, biar lebih khusus, ataupun pada sesuatu juga boleh, daripada orang-orang yang mengingkari kenabian Nabi Musa dan syariat Nabi Musa. Jadi gini, kalau mereka mengingkari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan syariat, apa bedanya orang Yahudi dengan orang-orang yang mengingkari kenabiannya Nabi Musa dan syariat Nabi Musa? Orang filsuf, orang tabi'in, orang para imam itu tidak mengakui kenabian Nabi Musa. Bagaimana mereka kasih jawaban? Jadi sikap orang Yahudi itu sama seperti orang mengingkari Nabi mereka itu sendiri. Kalau mereka mengingkari nabinya orang lain. Wa kullu dzalika, dan semua ini, kenabiannya Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Muhammad, semua itu mengingkari sesuatu yang sudah diketahui secara pasti dengan cara tawatur. Ini mengingkari mutawatir. Oke. Adapun kita baca syubhat yang kedua, amma syubhatu tsaniyatu fasakhifatun min wajhain. Adapun syubhat yang kedua maka sangat rendah, sangat keji. Ya, ini rendah syubhat yang kedua dari dua sisi. Ahaduhuma annahu law sahha ma qalahu an Musa lama dhaharat al-mu'jizatu ala yadi Musa. Fa inna dhalika tasdiqun bil darurah, fa kaifa yusaddiqu Allahu azza wa jalla bil mu'jizati ma yukadzibu Musa wa huwa aidan musaddaq. Fa tunkiruna mu'jizata Isa wujudan aw tunkiruna kauna ihya'il mauta dalilan ala sidqil mutahaddi. Salah satu daripada ini syubhat yang kedua tadi apa? Apa syubhat yang kedua tadi? Nabi Musa mengatakan, kamu harus kekal dengan agama ini dan aku Allah. Ini keji sekali karena dua alasan. Alasan yang pertama bahwasanya kalau sahlah pendapat yang mereka katakan akannya pendapat Nabi Musa, kalau benarlah Nabi Musa ada mengatakan begitu, niscaya tidak lahirlah mukjizat terhadap Nabi Isa. Ya kan? Kalau benar Nabi Musa, benar seperti perkataan mereka Nabi Musa adalah penutupnya para nabi, maka nggak akan ada mukjizat yang ada pada Nabi Isa. Ya kan? Karena sama dengan apa? Allah melahirkan seorang nabi dengan cara mukjizat yang bertentangan dengan perkataan Nabi Musa tadi. Fa inna dzalika, maka bosku sedemikian. Oke, sedemikian ada lahirnya mukjizat terhadap Nabi Isa, itu tasdik secara daruri kan? Ya, daruri kan kalau lahir mukjizat pada seorang nabi. Maka bagaimana Allah membenarkan azza wa jalla dengannya mukjizat akan orang-orang yang mendustakan orang tersebut akan Nabi Musa. Padahal dia hanya Allah juga, padahal dia hanya Nabi Musa juga, itu yang dibenarkan. Jadi ini ceritanya gini. Andai perkataan mereka itu benar, Nabi Musa itu adalah penutup Nabi. Kemudian Allah mendahirkan mukjizat pada Nabi Isa. Sebenarnya Allah membenarkan Nabi Isa, ya kan? Sekarang pertanyaannya, bagaimana Allah membenarkan dengan memberi mukjizat ke Nabi Isa, membenarkan orang-orang yang mendustakan Nabi Musa? Yakni
Dengan adanya Nabi Isa sama dengan Nabi Musa berbohong dong. Maka Allah telah membenarkan sosok yang mendustakan perkataan Nabi Musa tadi. Karena dengan adanya Nabi Isa sama dengan salah dong perkataan Nabi Musa tadi. Yang mana ya Nabi Musa juga itu musaddaq. Afatunkiru, apakah mereka akan mengingkari mukjizat Nabi Isa secara wujud? Ataupun mereka mengingkari keadaannya menghidupkan orang mati itu menunjuki di atas benarnya orang yang menentang. Jadi celahnya gimana? Cara keluar bagi orang Yahudi? Nggak ada mukjizat, nggak ada mukjizat Nabi Isa. Sehingga lazim kalau mengakui mukjizat Nabi Isa harus percaya ke Nabi Isa dan salah perkataan Nabi Musa. Jadi mereka harus mengatakan nggak ada mukjizat Nabi Isa, ataupun mereka mengatakan menghidupkan orang mati itu bukanlah, tidak cukup menjadi bukti bagi orang yang mutahaddi, orang yang klaim sebagai nabi. Paham? Ini kan mereka terjebak nih. Oke, Nabi Musa mengatakan nabi terakhir. Sekarang Allah memberikan mukjizat ke Nabi Isa. Adanya mukjizat pada seorang yang klaim sebagai nabi itu bukti bahwa benar. Oke. Kalau benar Nabi Isa sama dengan klaim Nabi Musa salah, maka bagaimana sekarang Allah mengutus seorang yang mendustakan seorang nabi yang nggak boleh dusta? Gimana? Maka Yahudi ada kala harus mengingkari, nggak ada mukjizat Nabi Isa, ataupun ada mukjizat ini Ihyaul Mauta, tapi itu nggak cukup menjadi bukti bahwa Nabi Isa itu adalah nggak cukup menjadi mukjizat. Nggak ada solusi yang lain. Ada kala mengingkari ini, ada kala mengingkari ini. Fa in ankaru syai'an minhu lazimahum fi syar'i Musa luzuman la yajiduna anhu mahisan. Maka jika mereka mengingkari salah satu daripada dua tersebut, niscaya lazim akan mereka itu pada syariat Nabi Musa akan lazim yang tidak mereka temukan daripadanya lazim oleh jalan keluar. Jadi kalau mereka mengingkari yang tadi, terserah apakah mereka mengingkari mukjizat Nabi Isa ataupun mengingkari Ihyaul Mauta itu sebagai mukjizat, maka kena imbasnya ke syariat ke Nabi Musa juga. Yang imbasnya mereka gak akan dapat jalan keluar. Kenapa? Kalau misalnya orang boleh mengatakan itu bukan mukjizat, boleh juga tongkat berubah menjadi, itu bukan juga mukjizat. Apa yang membedakan ini mukjizat itu bukan mukjizat? Membelah laut bukan juga mukjizat. Ataupun itu adalah perbuatan yang luar biasa, tapi nggak menunjuki kepada mukjizat juga kan? Dalil yang kalian pakai kepada Nabi Isa boleh kita pakai ke Nabi kalian. Wa idza ta'arafu bihi lazimahum takdzibu man nukira ilaihim an Musa alaihissalam qaulahu inni khatamun anbiya. Kalau mereka mengakui dengan kenabiannya Nabi Isa, lazim akan mereka itu mendustakan orang-orang yang telah mengutip kepada mereka daripada Nabi Musa akan perkataan Nabi Musa ini khatamul anbiya. Oh, kami percaya kok Nabi Isa itu ada mukjizat dan Nabi Isa itu adalah seorang nabi. Maka otomatis mereka harus mereka harus mendustakan informasi yang mengatakan Nabi Musa mengatakan saya ini adalah penutup para nabi. Salah satu. Kalau mereka tidak mengakui, maka imbasnya mereka juga ke Nabi Musa. Kalau mereka mengakui, harus mengatakan nukilan itu, sumber itu bermasalah. Maka banyak sekali orang tersesat itu karena sumber yang salah. Syiah, kemunculan Syiah itu gara-gara sumber. Dibunuhnya Sayyidina Utsman juga gara-gara termakan hoax. Ada seorang namanya siapa? Orang Yahudi itu yang pura-pura Sabah. Dia keliling ke Mesir, ke negeri-negeri Islam untuk meminta dukungan, mengumpulkan dukungan untuk meminta pertanggungjawaban darah Nabi Utsman, darah Sayyidina Utsman pada Sayyidina Ali. Akhirnya berangkatlah orang-orang Syam, orang Mesir ke Madinah. Itu yang menjadi bodyguard Sayyidina Utsman, Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan. Tapi kata Sayyidina Utsman, kalian cukup di sana aja, saya cukup sendiri di rumah. Kan dibunuh beliau di rumah. Karena beliau sendiri yang melarang para sahabat menjadi penjaga. Jadi termakan hoax parah sekali.
Sekarang yang terjadi, yang sedang viral di Jawa, Pak, pembubaran pengajian ataupun majelis zikir para habaib yang dilakukan oleh organisasi yang mengatasnamakan Wali Songo, Habib Syekh, Habib Jindan, dan banyak habib-habib yang lain ini bilang. Itu kenapa? Karena termakan hoaxnya iman. Karena apa? Orang habaib itu keturunan Yahudi dan mereka berdusta. Kalau kita percaya dia itu Allah keturunan Yahudi dan berdusta, wajib nggak kita larang? Wajib kan? Jadi kalau orang itu melarang pengajian orang habaib, wajar karena itu hasil dari keyakinan tadi. Tapi keyakinan ini adalah salah. Oke. Yang kedua, kekeliruan anggapan yang kedua. Atsani huwa anna hadhihi syubhata innama lukinuha ba'da bi'tsatin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba'da wafatihi. Yang kedua adalah bahwa sungguh syubhat ini syubhat hanya saja ditalkinkan akannya mereka Yahudi akannya syubhat setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW dan setelah wafatnya Nabi Muhammad. Jadi syubhat tadi apa? Nabi Musa sudah mengatakan dalam Taurat, saya adalah penutupnya Nabi. Dan alaikum bidini ma'adamati samawati wal ardh. Itu kapan kejadian ini? Kapan baru muncul syubhat ini? Setelah Nabi diutus dan setelah tujuan mereka biar orang tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Maka terjadi tahrif. Walau kana sahihatan lahtajja yahudu biha fi zamanihi. Dan kalau nukilan tadi benar, kalau adalah syubhat itu benar, niscaya menjadi bukti, maka dijadikan bukti oleh orang Yahudi dengan syubhat itu pada zaman Nabi. Karena dan sungguh mereka Yahudi telah membawakan dengan pedang terhadap Islam, perang terhadap Islam. Jadi gini, kalau benar syubhat itu, maka mereka akan menjadikan bukti untuk melawan Nabi Muhammad SAW. Karena mereka mengupayakan untuk membungkam kenabian Nabi Muhammad SAW. Tapi nggak ada argumen itu. Makanya mereka memilih cara untuk berperang. Cara apa? Cara mereka dengan berperang. Paham? Gini, sekarang kalau ada dalam Taurat yang mana Nabi Muhammad percaya juga dengan Nabi Musa dan dengan Taurat. Kalau benar itu, maka mereka tinggal nampakkan ini. Nabi Musa sudah mengatakan beliau lah yang terakhir. Kami nggak bisa terima dengan kamu. Karena kalau terima dengan kamu, saya harus mendustakan Nabi saya. Tapi argumen itu enggak. Yang malah mereka apa? Perang. Ini membuktikan bahwa syubhat ini terjadi setelah wafatnya Nabi. Setelah wafatnya Nabi. Kalau emang syubhat itu ada, kalau benar, maka mereka akan mengajukan pada Nabi Muhammad. Kenapa mereka tidak mau menerima Nabi Muhammad? Tapi mereka nggak melakukan itu. Oh, takut nggak? Mana takut buktinya perang? Ya kan? Perang di Madinah kan beberapa kali. Perang sampai diusir oleh Nabi. Perang. Oh, kadang tidak tahu, nggak mungkin lah perkara yang besar ini masa nggak ada riwayat. Itu kan mimma tawafur dawai. Mimma tawafur dawat, misalnya kayak tsunami di Aceh. Tapi nggak ada orang yang menceritakan, nggak mungkin karena secara adab kejadian yang besar itu pasti akan ada riwayat, ada cerita. Nabi Muhammad itu, dakwah Nabi Muhammad itu besar loh. Saya ini Nabi dan penutup dari semua Nabi. Kalian harus beriman, itu suatu yang besar loh. Buktinya berbagai bangsa harus menjalankan perang dengan Nabi. Tapi orang Yahudi juga perang. Tapi kalau mereka mengatakan, Nabi Musa mengatakan saya adalah Nabi terakhir, kenapa mereka nggak membawa ini masa di Nabi? Ya kan? Dan itu bisa jadi kelemahan. Oke. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musaddiqan li Musa alaihi salam wa hakiman 'alal yahudi bi Taurat fi hukmi rajami wa ghairihi fa hada urida 'alaihi min at-Taurat dzalika wa man alladhi sarafahum anhu. Dan adalah Rasulnya kita Nabi Muhammad SAW itu percaya bagi Nabi Musa alaihissalam dan Rasulullah menjadi hakim terhadap orang Yahudi dengan apa? Nabi memberi hakim, memutuskan hukum dengan Taurat pada hukum rajam dan selain hukum rajam. Fahala, maka kenapa tidak didatangkan di atasnya Nabi daripada Taurat akannya sedemikian? Dan apa alasan yang mencegah alasan akan mereka itu daripada mendatangkannya ayat Taurat tadi? Jadi gini, Nabi percaya dengan Nabi Musa,
Malah pada beberapa kasus yang terjadi pada orang Yahudi, Nabi memutuskan berdasarkan Taurat. Kalau mereka punya data bahwa Nabi Musa mengatakan dalam Taurat, alaikum bidini, yani dengan bahasa mereka Ibrani, kenapa mereka nggak menyampaikan fahala urida alaihi minat Taurat? Dan apa alasan mereka tidak menyampaikan? Malah perang. Kan ini kan ada cara yang mudah, kenapa mereka melakukan dengan cara yang susah? Ya kan? Wa ma'lumun qat'an annal yahuda lam yahtajuna bihi, dan maklum pasti yakni enggak ada riwayat satupun bahwa semua Yahudi tidak menjadikan dalil oleh Yahudi dengan surat Taurat tadi, dengan pernyataan yang tadi. Di anna dzalika law kana lakana mufhaman la jawaba anhu. Karena bahwa sungguh demikian, kalau adalah sedemikian benar perkataan Nabi Musa dalam Taurat itu, benar ada dalam Taurat perkataan Nabi Musa yang mereka klaim itu, misalnya adalah sedemikian, itu yang mufhaman, yang mengalahkan, yang tidak ada jawaban daripadanya. Ya kan? Ini dalam Taurat benar loh. Nabi Musa mengatakan ini. Ini bisa jadi Nabi tidak punya jawaban. Mufhaman lah jawaban. Wala tawataran aklu. Alasan kedua, sungguh akan mutawatir pengutipan riwayat itu, kejadian itu. Kecuali ini kejadian kecil. Ini tim besar loh Nabi Muhammad SAW, bahkan terjadi perang yang besar dengan beberapa kali dengan orang Yahudi. Mereka tidak mau menjadikan itu sebagai argumen. Karena kalau mereka paham ya, kalau ada pasti ada riwayat, ada nukilan. Maka banyak sekali syubhat-syubhat yang melantarkan terhadap Islam itu diperbarui, dikembangkan setelah Nabi Muhammad SAW. Karena musuh Islam itu mencari berbagai cara untuk merobohkan Islam. Kan ini salah satu kartu nih. Tapi mereka nggak mengeluarkan, nggak mungkin. Oh nggak kita keluarkan dulu, perang dulu, nggak ada. Karena kalau benar ada pasti, ini kan buktinya orang Yahudi juga banyak yang masuk Islam, orang-orang banyak masuk Islam, ya kan? Kayak ini bisa jadi kartu untuk orang tidak mau masuk Islam. Wa ma'lumun annahum lam yatrukuhu ma'al qudrati alih, dan maklum bahwa semua mereka Yahudi tidak mereka tinggalkan akan Yahudi akan sesuatu beserta mampu di atasnya sesuatu. Orang Yahudi selama mereka mampu melakukan sesuatu pasti mereka akan melakukan. Mereka nggak akan meninggalkan. Maka kalau itu ada, mereka nggak akan meninggalkan kartu tersebut kalau mereka mampu. Tapi ceritanya nggak ada. Walakat kan yahrusuna ala ta'ni fi syar'ihi bi kulli mungkin. Dan sungguh mereka itu berusaha terhadap mencela pada syariat Nabi dengan semua cara. Dengan semua cara yang mungkin hingga sekarang. Hingga sekarang. Kenapa? Himayatan idama'ihim, karena menjaga bagi darah mereka itu, harta mereka itu, dan nisa dan perempuannya mereka itu. Fa'idha sabatat alaihim nubuwata Isa, maka apabila telah ditetapkan di atas mereka itu oleh kenabian Nabi Isa alaihissalam, kita tetapkan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang kami tetapkan akannya kenabian dengannya cara terhadap orang Nasrani. Jadi kenapa mereka berusaha untuk menghancurkan Islam? Ya, bisaihim, amwalihim, bima'i. Oke, ini dah selesai ya. Maka kenapa tadi kalau mereka sudah menerima kenabian Nabi Isa dengan argumen tadi, maka secara otomatis maka kita akan memberi argumen untuk menetapkan Nabi Muhammad SAW dengan argumen Nabi Isa terhadap orang Nasrani. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi mas'al. Selawat.